Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Aryo Wijaya dari kelas TJKT 4. Hari ini saya akan mempresentasikan apa itu topologi jaringan. Pengertian topologi. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara komputer dalam suatu jaringan saling berkomunikasi satu sama lain. Pemilihan teknologi jaringan komputer ini didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Dan jenis-jenis topologi jaringan itu ada 5. Yang pertama, topologi bus. Yang kedua, topologi ring. Ketiga, topologi star. Keempat, topologi mesh. Kelima, topologi tree. Yang pertama, topologi bus. Pengertiannya itu adalah metode untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer ke dalam satu kabel tunggal yang disebut bus atau backbone. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi bersama yang memungkinkan semua perangkat pada jaringan menerima sinyal yang sama secara bersamaan. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Untuk kelebihannya itu biaya instalasi yang rendah, murah itu, dan kemudahan dalam menambahkan perangkat baru tanpa mengubah struktur jaringan yang ada. Untuk kekurangannya itu, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan bisa terputus dan performanya dapat menurun karena perangkat yang terhubung kebanyakan, karena perangkatnya berbagi bandwidth yang sama. Oke, yang kedua, topologi ring. Topologi ring ini pengertiannya adalah suatu metode pengaturan jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran, di mana data bergerak dalam satu arah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dalam teknologi ini, setiap perangkat berfungsi sebagai node yang menerima dan meneruskan data ke node berikutnya. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, kemudahan dalam pengaturan dan pengendalian aliran data, mudahlah konfigurasinya, serta konsistensi dan dalam kecepatan transmisi data di seluruh jaringan. Untuk kekurangannya itu, jika salah satu koneksi atau perangkat mengalami kegagalan, seluruh jaringan dapat terputus, dan perbaikan pada jaringan bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Yang ketiga, topologi star. Untuk pengertiannya, ini adalah metode pengaturan jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, biasanya berupa switch atau hook. Dan topologi ini, setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke titik pusat yang memungkinkan komunikasi antar perangkat melalui titik tersebut. Topologi star menawarkan kemudahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan, serta meningkatkan keandalan karena kegagalan satu perangkat tidak ngaruhin yang lain. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu, untuk kelebihannya adalah kemudahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan, di mana kalau satu perangkat gagal, yang lain bisa tetap jalan, serta kemampuan untuk menambahkan atau menghapus perangkat tanpa mengganggu jaringan yang lain. Untuk kekurangannya itu ketergantungan pada titik pusat. Titik pusatnya ini tadi switch dan atau enggak hub lah. Jika titik tersebut rusak lah, nanti seluruh jaringan akan terputus. Lalu itu biayanya juga lebih tinggi karena perluin banyak kabel. Oke, yang keempat, topologi tree. Ini untuk pengertiannya adalah jenis topologi jaringan yang menggabungkan elemen dari topologi bintang dan bus, di mana perangkat-perangkat dalam jaringan disusun secara hierarkis dalam bentuk cabang-cabang yang terhubung ke node pusat atau akar. Setiap node pusat terhubung ke node lain yang berperan sebagai hub dalam jaringan.
membentuk struktur berjenjang seperti pohon dengan cabang-cabang yang menyebar ke perangkat lain di tingkat bawah. Nah, gambarnya nih kayak yang ini. Untuk kelebihan dan kekurangan topologi tree ini, nah untuk kelebihannya itu adalah kemudahan perluasan jaringan, mengelompokkan perangkat yang terorganisir, skalabilitas yang baik, kontrol terpusat, dan kemampuan mendeteksi kesalahan dengan lebih mudah tanpa mempengaruhi seluruh jaringan. Untuk kekurangannya adalah ketergantungan pada node pusat yang dapat menyebabkan seluruh jaringan terputus jika gagal. Ini biayanya juga lebih tinggi karena kabel dan perangkatnya banyak. Ini juga kompleks ya dalam instalasi sama pengelolaan pemeliharaan yang sulit, serta potensi kemacetan pada node pusat yang terlalu banyak terhubung. Nah, yang kelima, topologi mesh. Ini pengertiannya adalah suatu bentuk hubungan antara jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju, atau disebut juga dedicated links. Untuk kelebihan dan kekurangan topologi mesh ini, kelebihannya adalah reliabilitas tinggi, redundasi yang baik, manajemen trafik yang efisien, keamanan yang lebih tinggi, dan skalabilitas yang mudah karena setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lain. Untuk kekurangannya, mahal karena memerlukan banyak kabel dan port, instalasi yang kompleks, serta sulitnya pengelolaan dan pemeliharaan jaringan, terutama pada topologi mesh penuh. Oke, kita udah nyampe ke kesimpulan. Kesimpulannya, topologi merupakan bagian penting dari teori desain jaringan. Kamu mungkin dapat membuat jaringan komputer berskala kecil seperti jaringan rumah atau usaha kecil, tanpa memahami perbedaan antara desain topologi bus dan topologi star. Akan tetapi, memahami teknologi jaringan akan memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang konsep jaringan yang penting, seperti cara mengimplementasikan hub, broadcast, dan router dengan benar dan efisien pada jaringan. Oke, itu saja mungkin presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.